Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, teman-teman coba buka di bagian platformnya, pastikan di modul 4 pelajaran 2 sudah terbuka ya. Seperti ini. Kita coba share screen dulu. Yang mana ya? Ini dia. Modul 4, struktur data yang lesson 2, mengenai perpustakaan atau dictionary. Kita akan belajar terkait dengan dictionary ya pada malam hari ini. Nah, sembari kita menunggu teman-teman yang lain juga, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita minggu lalu mengenai apa kemarin ya? List ya? List dan tuple. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah mencoba semua ya? Di course-course-nya. Nggak ada yang bertanya nih? Juno, Yumna, Hisham, Denish, Abel. Saya Mister. Oke, Hisham. Gimana Hisham? Silakan. Mau nanya di bagian ininya, lesson 1, latihan tambahan yang nomor 2. Lesson 1, latihan tambahan. Berarti nomor 3 ya? Nomor 2, Mister. Oh, yang nomor 2. Pelatihan daftar lanjutan. Iya. Latihan tambahan. Latihan tambahan. Bentar. Iya, pelatihan. Yang di buletannya nomor 3 kan? Iya. Lesson 1. Oke, sebentar. Kita masuk dulu. Kita buka dulu yang lesson 1. Kok lesson 1? Lesson 2. Yang P2. Yang tambahan. Ini dia. Oke. Yang nomor 2 ya, Hisham? Yang ini ya? Betul yang ini? Iya, Mister. Oke. Apa nih? Ini contoh programnya. Berarti di sini terlihat bahwa ada input dari user ya. Nama hint-nya masukkan elemen. Ini usernya mengetikkan kuartal ketiga 5 ke 7. Terus nanti dia membuat output kuartal sama 5. Oke, ini maksudnya gimana nih? Pengguna memasukkan elemen dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Oke, ingat ya, elemen dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Dan ingin program menampilkan setiap elemen kedua mulai dari yang pertama. Jadi ini maksudnya mau mengkonversi yang tulisan string ini yang kuartal ketiga, ke-5, ke-7 itu kan string ya. Dipisahkan oleh spasi masing-masing katanya. Nah itu di-convert dulu menjadi elemen-elemen tertentu. Nah dalam hal ini berarti kita ngomongin list kan. Dirubah jadi list. Setelah jadi list, di-print lah yang bagian kuartal sama 5. Dia aturannya gini, ingin program menampilkan setiap elemen kedua mulai dari yang pertama. Berarti lompatannya itu 2. Kalau kita ngeprint biasa, misalnya kayak for i in element misalnya kan. Nah, i-nya kan akan mengikuti elemennya ya, urut ya. Kuartal ketiga, 5, 7, kuartal ketiga, 5, ke-7 itu akan di-print semua. Nah, ini mintanya kuartal, terus dia lompat ke indeksnya selanjutnya yang dia menunjukkan tulisan 5. Ini ya, ini kan indeks pertama, indeks kedua, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, keempat. Kalau indeks itu 0, 1, 2, 3. Dimulai yang menampilkan pertama, maksudnya yang ini menampilkan pertama, kemudian dia lompat ke yang ditambahkan 2. Jadi makanya dia di sini outputnya 5. Dari situ kebayang, teman-teman semuanya, alur logiknya, alur perintah dari task panelnya. Nah, ini ada tipsnya. Perhatikan indeks elemen. Nah, yang tadi ya Mister jelaskan. Jadi dia memperhatikan indeks elemen. Jangan terkecoh dengan kalimat yang pertama kemudian lompat kedua. Pertama itu di indeks itu 0. Bukan 1. Keluarkan hanya elemen yang indeksnya genap. Oke, indeksnya genap. Berarti kalau di sini lihat nih, Mister buka lagi. 0, 1, 2. 2 genap kan? 3 ganjil kan? Misalnya ada lagi 4 yang keluar. Terus dan seterusnya.
Nah, ini yang akan dikeluarkan untuk kondisi kayak gini, ada 4 input seperti ini, 4 array, nanti dia akan di print sebanyak 2, di mana 0 itu yang pertama, kemudian setiap dia genap di print lagi. Genap di print lagi. Kebayang ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Alur programnya dulu dimengerti, karena kalau code-nya bisa macam-macam. Clear ya untuk pemrograman, untuk alur pemrogramannya. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Yang pertama di bagian inputnya. Kita tuliskan dulu ya, elemen sama dengan input, masukkan elemen. Oke, nanti di sini user mulai akan menginput kuartal ketiga, 5, dan ke-7. Nah, untuk memisahkan string jadi suatu array, kita gunakan fungsi apa nih? Masih ingat nggak? Nah, sekalian review nih. Fungsi yang kita gunakan untuk membuat dia jadi array, memisahkan dengan spasi. Kita gunakan apa? Kita gunakan apa? Masih ada yang ingat pelajaran kemarin di list? Abel, Danish, Juno, Yumna, dan Hisham? Menggunakan apa? Ayo. Untuk memisahkan atau membuat string yang awalnya string, kemudian dipisahkan dengan karakter tertentu, kalau dalam hal ini spasi. Nah, nanti dijadikan array. Bisa berubah jadi array. Pakai apa? 3, 2, 1, nggak ada yang ingat. Split. Nah, sekarang penggunaannya gimana? Kita coba cek ya di sini. Jadi, nanti kita buat misalnya nih, kita buat apa ya judulnya? Oh, elemen array aja. Elemen yang udah kita buat list. Nah, kalau di Python nyebutnya list. Kita buat ini sama dengan elemen dot split. Nah, split ini fungsi untuk memisahkan berdasarkan karakter yang udah kita tentukan. Nah, karakternya apa? Kalau di sini kan spasi ya. Berarti kita buat spasi di sini. Kita kasih spasi. Kalau kayak gini artinya kosong. Nah, ini spasi. Jadi elemen ini nanti akan dipisahkan berdasarkan spasi. Ini kurang T ya. Sorry, tipu juga. Sekarang kita coba dulu biar satu-satu kebayang teman-teman. Elemen list. Kita print nanti elemen listnya ya. Coba running dulu apakah betul. 1 Lukman, Yumna, terus Juno, Hisham misalnya nih. Enter. Nah, sudah berubah jadi list. Ya kan? Ini kan pemisahnya nih. Nah, spasi. Nah, ini spasinya. Lihat hasilnya. Udah tanpa ada spasi sedikit pun. Karena memang dia dipisahkan oleh spasi. Nah, dari ini kita mau print berdasarkan aturan tadi. Print yang pertama, kemudian di modulo. Jadi, genap. Supaya jadi genap gimana rumusnya? Atau matematiknya deh. Terserah mau pakai operator apapun. Kira-kira pakai apa? Tadi Mister keceplosan. Pakai apa? Untuk membuat ngecek dia itu genap atau enggak. Benar? Pakai modulo ya, tadi yang Mister sebutin. Bisa menggunakan modulo. Masih ingat ya modulo ya? Modulo itu akan mengecek sisanya, memeriksa sisanya. Pada saat, nah ini, coba ini dia. Mister akan berikan salah satu sifat unik modulo. Saat kita buat modulo, misalnya ini angkanya yang akan kita modulo, kemudian kita bagi dengan modulonya itu lebih besar daripada angkanya. Misalnya 2 nih. Kita lihat hasilnya. Si 0. Berapapun nilainya yang akan dibagi oleh modulo yang lebih besar dari nilai yang ada di depannya, itu akan menghasilkan 0. Contoh, misalnya lagi, 1. Kita cek. 0. Oke? Jadi kebayang ya, jadi modulo itu sisa, tapi kondisi uniknya adalah ketika si modulonya, ini modulonya, itu ternyata lebih besar daripada angka yang akan kita operasikan, itu akan menghasilkan nilai 0. Oke? Tapi kalau dia misalnya lebih besar kayak gini ya, 2 modulo 1. Lihat. 2 dibagi 1 itu sisanya berapa? Bacanya kayak gitu kan?
Nah, kalau 2 dibagi 1 sisanya adalah 0 kan? Ini bukan kebetulan, ini kebetulan sama, tapi cara bacanya beda ya. Kalau tadi memang sifat uniknya modulo. Kalau ini memang pengurangan dari sisa dibagi dengan 1 itu nggak ada, 0. Contoh lagi, semoga masih ingat ya. 5 di modulo 2. Harusnya berapa? Kalau 5 di modulo 2, sisanya. Berapa? Coba dijawab di chat. Suara Mister masuk kan? Oh iya masuk. Coba di chat print 5 modulo 2. Hasilnya berapa? Mau di chat boleh, mau langsung open mic boleh. 2. Ya, 2. Hitungnya gimana, Danish? Kok bisa dapat 2? Sebentar. Oke. Modulo itu sisanya ya. Nah, kalau Denis tadi mungkin yang disampaikan adalah hasil yang bisa dikeluarkan maksimalnya berapa? Ya 2, betul. Tapi yang kalau dikatakan modulo itu bukan hasil pembagiannya, tapi sisanya. Sisa bilangan bulatnya. Jadi ngitungnya kayak gini. Ini kan 5 modulo 2. 5 dibagi 2 yang mendekati dengan angka 5 itu berapa? 2. Kenapa? 2 kali 2 itu 4. Bayang ya? Nah, dari 4 itu, kan kalau dia sisa 1 dibagi 2 kan nggak bulat nih. Nah, modulo itu menangkap nilai yang seperti itu. Angka 1 tadi, 5 dikurang 4 sisa 1. Nah, itulah angka 1 yang dinamakan adalah sebagai modulo atau sisaan dari suatu pembagian. Itu adalah modulo. Syaratnya harus genap ya, nggak boleh koma. 1 dibagi 2 sebenarnya boleh, bisa, tapi hasilnya kan koma ya. Nah, modulo nggak menerima itu. Modulo itu harus integer atau bilangan bulat. Jadi kalau 5 modulo 2 itu hasilnya 1. Nah, dengan sifat seperti ini, kita bisa gunakan untuk mendeteksi bilangan genap. Bayang kan? Kebayang nggak dari sini? Kalau Mister mengatakan seperti itu? Bayang ya? Oke, good. Nah, sekarang kita aplikasikan. Kenapa kok bisa? Karena berapapun angkanya, contoh 8, dibagi dengan 2 itu pasti akan menghasilkan modulonya, sisanya berapa? Selalu 0. Selalu 0. Itu sifat dari modulo. Kalau dibagi dengan bilangan genap. Tapi kalau dibagi bilangan, kalau depannya ini merupakan bilangan ganjil, itu selalu bernilai 1. Berapapun, coba cek. Aduh. Misalnya 15, ganjil ya. 1. Ini sifat dari matematik ya, pelajaran matematik biasa ini. Pelajaran matematik yang udah kita pelajari bareng-bareng mungkin dulu, atau mungkin sekarang di kelasnya. Apapun kalau dibagi dengan 2 pasti bersisa, bilangan ganjil kalau dibagi dengan 2 pasti bersisa 1. Tapi kalau bilangan genap dibagi dengan 2 pasti bersisa 0. Nah, sifat unik ini kita bisa pakai untuk ngeprint elemennya. Jadi, di sini nanti yang ada di sini Mister hapus. Sekarang kita mau cetak for misalnya Mister kasih nama variabel ya, in element list. Kalau kita cek, lihat, ini kita cek dulu, lihat hasilnya apa itu adalah rincian nilai dari misalnya ini ASD, Mister kecek sembarang ya. Ya, hasil dari apa yang kita ketikkan. Nah, sekarang supaya dia dapat indeks ke 0, kemudian indeks kedua dan seterusnya harus dibagi dengan modulo tadi ya, sifatnya, sifat uniknya. Nah, ini kita rubah karena kita butuh indeks, maka print elemen yang biasa seperti ini kita buat jadi, ini Mister nggak akan hapus, Mister komen aja. Kita modif jadi gini, for i in range length dari elemen list. Kenapa? Kita mau merepetisi semua dari angka-angka, huruf kata-kata yang ada di elemen list. Kita repetisi semuanya. Kemudian suruh ngapain ini? Pada saat kita repetisi, cek dulu i. If i modulo 2 itu sama dengan 0, genap tadi ya, maka suruh ngapain? Print elemen list yang ke i.
Maksudnya apa? Yang indeks yang tadi, yang kalau indeksnya dibagi di modulo 2 itu hasilnya 0. Else-nya apa? Nggak usah, karena kita nggak perlu ngeprint apapun. Lihat di sini. Ketika dia nggak ada di jangkauan ini, kita nggak ngeprint apapun. Jadi biarkan kosong, nggak ada perintahnya. Nah, sekarang kita coba nanti. Apakah sudah cocok atau belum? Tadi siapa aja? Kuartal ketiga, 5, ke-7. Kuartal ketiga, 5, 7. Kuartal yang ini kuartal kurang R. Yang pertama, kemudian lompat ke 2, indeks keduanya, dan seterusnya. Kalau ini ada lagi, dia akan selalu yang kelipatan ke 2. Nah, sekarang kita coba pakai checklistnya ya. Kalau berhasil, kita sembarangin. Klik-klik. Ini. Lagi. Nah, clear ya. HSD, lihat ke WU ini. Lanjutnya adalah yang ini, SDF nih. Yang terakhir di SDFS. Jadi kita bisa gunakan sifat-sifat matematis untuk membuat program seperti ini. Bayang ya? Sampai sini gimana, Hisham dan teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang tadi Mister komen, Mister hapus ya, supaya nggak bingung. Ini Mister hapus. Sekarang karena kita mau menyeleksi indeksnya. Kenapa kok kita pakai ini? Karena kita ada keperluan untuk menyeleksi indeks. Oke, itu udah 718. Gimana, clear ya? Untuk contoh terkait dengan list yang tadi ditanyakan oleh Hisham. Gimana Hisham? Kebayang sampai sini? Bayang, Mister. Oke, mantap. Masih. Sip, sama-sama. Nah, teman-teman juga nanti harapannya pada saat kita masuk ke bagian-bagian berikutnya, hal-hal operator seperti ini kemungkinan akan besar dipakai. Kemungkinan ya. Kemungkinan akan besar dipakai. Jadi jangan sampai lupa. Kalaupun lupa, teman-teman at least tahu konsepnya. Mister sekali lagi, Mister nggak pernah ngafalin code. Kalaupun Mister bingung, Mister tahu yang konsepnya apa sih yang kalau dia mengurangi gitu. Atau mendapatkan sisanya, nyebutnya modulo. Ya udah itu aja yang kita pegang. Nggak perlu hafal code-nya. Kalau code itu gampang, bisa teman-teman searching. Contoh ya, Mister akan berubah ke bagian entire screen dulu. Sebentar aja. Mau Mister contoh ya. Rata-rata orang yang ngedevelop program itu nggak hafal, tapi karena kebiasa. Contoh misalnya seperti ini. Mister taunya itu adalah istilahnya modulo. Nggak ngerti Mister codingannya apa. Mister tinggal ketikkan aja kayak gini. Modulo in Python. Tuh, udah muncul semuanya. Jadi di internet itu sangat membantu teman-teman. Kalau teman-teman mau eksplorasi dan sebagainya, teman-teman tahu istilahnya aja atau keinginannya suruh ngapain gitu. Nanti di internetnya tuh bakalan muncul beberapa penjelasan terkait apa yang teman-teman inginkan. Code-code-nya juga bisa muncul juga. Jadi nggak perlu dihafalin sebenarnya. Cukup teman-teman tahu alurnya, flow-nya, ngerti apa yang harus teman-teman lakuin. Kalaupun teman-teman kayak tadi, aku harus mencari bilangan genap gitu. Teman-teman bisa tuh nanti tinggal menggunakan yang tadi. Oh ya, konsepnya kalau bilangan genap berarti contohnya kayak tadi sisaan. Itu kan kalau sisaan kan sebenarnya kan pelajaran matematis ya. Cuman istilahnya bukan modulo kalau dalam matematis. Sisaannya berapa? Itu aritmatik ya kalau nggak salah. Di deret aritmatik sifat dari si bilangan genap atau si bilangan ganjil. Sifat-sifatnya seperti itu. Kalau dibagi dengan 2, dia akan bersisa 0. Kalau dibagi dengan 1, maka bilangan ganjilnya kalau angkanya itu bilangan ganjil dibagi 2 akan bersisa 1. Itu sifat matematis dari bilangan unik dan bilangan genap dan ganjil. Nah, jadi tinggal kita mengimplementasikan code-nya. Sesimpel itu. Oke, sekarang Mister akan ganti lagi ke bagian yang tadi kita sampai mana? Oh ya, kita masih belum mulai ya tadi. Oke, sebentar. Mister buka dulu. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam materi kita selanjutnya di bagian kamus atau dictionary. Nah, ini di bahasa Indonesia kan ya. Sebenarnya nanti istilahnya adalah dictionary. Jadi dia akan
merupakan suatu kombinasi dari key dan value. Bentuknya sebenarnya dia sama-sama kayak model list, mengelompokkan suatu nilai atau suatu key dan value-nya ke dalam suatu variabel, di mana variabel ini nanti dibuat dengan tipe data dictionary. Nah, untuk definisinya, pendefinisiannya itu agak mirip dengan list. Jadi Mister akan coba ini ya, beralih ke sini untuk mencontohkan ke code-nya. Jadi kalau teman-teman awalnya list itu misalnya ini ya, list angka misalnya. Bentuknya kan kayak gini ya, bentuk kosongannya. Kalau dia dictionary, dik angka, misalnya kita pakai variabelnya namanya dik angka gitu ya. Dia bentuknya kayak gini. Nah, di dalamnya karena ini merupakan sifat dari dia merupakan pasangan key dan value, jadi ada suatu identifier. Identifier itu adalah key-nya. Value-nya itu adalah nilainya. Misalnya di sini adalah key titik 2 dan value. Nah, biasanya dia bisa kalau key-nya itu bisa berbagai macam. Bentuknya string boleh. Bentuknya angka seperti ini juga boleh. Nah, sekarang yang akan kita coba praktekkan di sini adalah antara angka dan string. Sebenarnya ada juga yang dia bersifat unik dan dia tidak bisa berubah-ubah, itu kita gunakan tuple. Tapi di tuple nanti kita nggak akan pelajari dulu karena itu cukup kompleks. Kita gunakan yang bagian string atau angka untuk key-nya. Dan key itu sifatnya adalah unik. Kenapa? Kalau nggak unik nanti akan mengoverride nilai yang sebelumnya. Kalau nggak unik dia akan mengoverride nilai sebelumnya atau menimpa. Jadi contohnya kayak gini. Mister akan coba kasih nama ini ya, 1. Value-nya angka 1. Kemudian, nah value-nya ini bisa bebas juga ya. Mau dia integer, mau dia string, mau dia boolean dan sebagainya itu tergantung dari kita pendefinisiannya. Kemudian ini ada 2, isinya 2. Nah, ini misalnya Mister membuat 1 lagi. Sama kan? Yang tadi Mister sampaikan. Kalau dia identifiernya sama, dia akan mengoverride. Misalnya nilai 3. Nah, sekarang kita coba print. Print dictionary angka. Ini Mister komen dulu. Nah, kita coba running. Lihat di sini. Angka 1 yang awalnya tadi isinya angka 1 di-override oleh ini. Karena program berpikir bahwa oh ini 1 definisiin lagi nih, di-initialize lagi. Sehingga nilai 1 di sini di-override jadi 3. Jadi nanti munculnya bukan 1, 2, 1 gini, enggak. Karena sifat dari dictionary key itu harus unik. Nah, jadi itu ya. Kenapa kok alasannya dia nggak boleh identifiernya itu sama. Ini nggak error, bug namanya. Hati-hati. Kalau kejadian kayak gini lebih susah daripada error. Kalau error mending, misalnya kayak gini, error. Nah, bad input jelas. Yo, ini ada yang salah apa penulisannya mungkin. Yang di sini key-nya yang tadi Mister hapus. Kelihatan. Tapi kalau kayak gini nggak kelihatan nih kalau kita nggak teliti di sini. Kalau nggak kita baca atu-atu. Oke? Nah, ini adalah untuk yang bagian dictionary. Jadi contohnya nanti bentuknya seperti ini. Ada key, ada value. Nah, di dalam dictionary ada beberapa fungsi atau beberapa cara untuk mengakses value-nya ini. Kalau di list angka, teman-teman kan ingin tahu sebelumnya tadi pada saat kita review membahas contoh yang ditanyakan oleh Hisham, misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini kan udah terurut ya, mulai dari indeks yang ke 0. Terus meningkat 1, terus 1 sampai terakhir. Nah, kalau ini dictionary ini nggak terurut. Ini boleh Mister, misalnya ini Mister hapus dulu ya. Supaya nggak ada override. Mister ini boleh nggak dibalik misalnya awalnya yang 2 kemudian di sini diganti 1 gini, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Dia nggak ada urutan karena dia udah punya key, mau ditaruh dimanapun pokoknya dia adalah key-nya sama dan value-nya masih itulah, ya dia tetap akan dipanggil dengan cara yang sama dengan menghasilkan nilai yang sama juga. Nah, cara pemanggilannya kalau list angka ini menggunakan indeks seperti ini, list underscore angka, kemudian suatu indeks tertentu di tengah-tengah sini, di kotak ini xxx misalnya indeksnya. Nah, sekarang kalau yang dictionary itu menggunakan key, jadi bentuknya nanti seperti ini, dik angka, kemudian pakai kurung buka kurung tutup juga sama, tapi kita panggil dengan menggunakan key-nya. Key-nya ini apa? String nih, string 2. Sorry.
berarti dia kasih string 2. Jadi seperti ini nanti. Bentuknya kalau kita mau memanggil angka 2. Nah, sekarang kita coba copy ya. Kita print. Kita panggil nanti supaya mendapatkan angka 2. Sekarang kita running. Dapat 2. Itu yang kalau kita mau mendapatkan value. Ini juga sama. Kalau yang ini berarti yang dimasukkan adalah 1. Key value itu pasti urut ya. Sorry, key value itu key dulu maksudnya urutannya baru value. Nggak mungkin nanti key-nya ada di sini tuh nggak mungkin. Dictionary itu mempunyai pola urutan yang sudah unik juga. Key and value. Kalau nggak salah, kalau kita balik ke bagian PowerPoint, di PowerPoint ini ada beberapa yang terbalik sepertinya. Sekarang kita coba cek dulu. Supaya nanti teman-teman pas waktu melihat di PowerPoint pun juga nggak bingung ya. Oke, ini tadi review terkait dengan list tadi ya. Urutannya masih sesuai dengan urutan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau di dictionary dia nggak sesuai dengan urutan, boleh dimanapun penulisannya. Nah ini dia kebalik, hati-hati ini kebalik ya, kuncinya itu selalu di depan atau key, makanya ini kurang tepat kalau kita menggunakan kalimat bahasa Indonesia ya, jadi aneh. Key-nya itu selalu di depan, puisi ini nggak mungkin key-nya itu di belakang ya. Ini kebalik nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti buka di platform kemudian belajar lagi atau mereview lagi, ini yang ini bagian ini kebalik. Key-nya itu di depan, value-nya di belakang, selalu. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Tadi kan Mister mengatakan ini bisa menggunakan integer ya. Nah, sekarang kita buat integer. Ini 1, kemudian ini string. Kita lihat. Bisa nggak key-nya itu satunya ini ada string, satunya ini integer, satunya ini string. Sekarang kita coba cek. Kita print dulu seluruh dictionary angkanya. Jadi ini ya, kita print semuanya. Bisa nggak? See? Key-nya satunya bisa integer, satunya lagi key-nya bisa untuk string. Nah, sekarang kalau aksesnya Mister, bisa nggak? Oke, kita coba cek. Yang pertama kita mau akses yang angka 1 ini key-nya. Angka ini ya, angka bukan string. 1. Jadi Mister ngetiknya sendiri kayak gini aja, angka satuannya aja. Nggak ada tanda kutipnya. 2. Berbeda dengan kalau teman-teman misalnya ngetiknya kayak gini. Kalau teman-teman ngetiknya kayak gini, ini kalau kita print dictionary-nya semuanya, yang terjadi adalah semua termasuk yang string 1 ini juga Maaf, Mister. Iya, kenapa? Belum pindah ke tempat ininya. Oh, astagfirullah. Apa di sini? Ke bagian ini ya, code-nya. Sorry. Nah, ini tadi yang Mister jelaskan. Tadi maaf kelupaan belum pindah. Ini angka, awalnya kan ini pakai string ya. 2 gitu ya. Sekarang Mister ganti menjadi integer. Kalau ini di print, lihat hasilnya. Di integer pun juga dia bisa nerima key. Ini juga menggunakan angka bentuk karakter angka yang mirip, tapi dia kan string ya. Dia juga dihitung sebagai suatu key yang berbeda. Tipe data penting ya dalam key and value. Meskipun tampilannya sama nih, sama-sama 1. Manggilnya pun kalau teman-teman manggil pakai angka 1, maka yang akan muncul adalah 2. Tapi kalau teman-teman pakai ini satunya itu sebagai string, berarti nanti yang akan muncul 4. Bayang ya. Jadi ini key dan values bebas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi pastikan key-nya itu adalah sesuatu yang unik dari kita ya, bukan dari sistem. Sistem tetap akan membaca itu, kalaupun ada 2 dia akan langsung di override. Yang kayak tadi Mister contohkan. Ada 1, 2, 1. Nah, satunya yang awalnya nilainya 1 jadi 4, jadi 3. Karena di override oleh 1 yang terakhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cara akses dictionary, cara mendefinisikan dictionary. Tadi bisa menggunakan kurung kurawal ya. Kalau dictionary itu kurung kurawal. Kelihatan nggak? Ini bedanya. Nah ini ya, melengkung, curly bracket. Kalau yang ini kurung kotak. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah di dictionary juga ada yang namanya mendapatkan value atau mengulangi dari apa yang ada di yang ada di dalam dictionary itu juga bisa melakukan repetisi kayak di loop itu juga bisa. Sekarang kita coba cek for i misalnya in
dictionary angka. Kemudian kita cek print i. Yang akan muncul, ini Mister akan komen dulu. Yang akan muncul adalah key-nya. Satu tulisan dan angka 1 yang string. Munculnya lihat. Tulisannya mirip-mirip ya, tapi hati-hati. Ini satunya string, satunya adalah numeric. Itu kalau diulang seperti ini. Sama seperti punyanya si listnya ini, listnya juga akan mendapatkan nilai dari value yang ada di dalam kelompok listnya. Tapi kalau yang dictionary akan mendapatkan key-nya saja. Terus Mister kalau mau misalnya repetisi kemudian kita ambil sekalian value-nya dari repeat menggunakan for ini gimana? Kita tinggal kombinasiin dengan cara memanggil dictionary-nya. Jadi i ini nanti akan jadi key kan? Kita tahu nih, angka 1, kemudian tulisan 1 dan string 1. Kita tinggal pakai panggil dictionary angkanya. Kemudian kita buat ini sebagai key-nya. Karena key-nya udah kita ambil dari ini tadi kan? Kita running. Isinya 2, yang value-nya 1 sama 4. Dan ini akan sudah bersifat nilai tunggal ya. Nilai tunggal dalam artian ini 2 udah integer. Bukan suatu objek lagi atau suatu dictionary lagi. Bukan. 1 juga. Nah, selain cara ini, ada juga di dalam dictionary, itu kita bisa menggunakan dict.values. Untuk mendapatkan seluruh value yang ada di sini. Listnya dalam bentuk list. Dalam bentuk list dictionary. Kita coba print. Print, kita lihat. Nah, dalam bentuk dictionary list. Nah, ini nggak bisa langsung kita akses. Contohnya misalnya kayak gini. Cek ya, kita cek dulu. Apakah bisa dapat angka 2? Nggak bisa. Kenapa? Karena dictionary view yang bentuknya kayak list tadi di dalamnya itu nggak bisa langsung kita akses dengan menggunakan cara yang seperti ini. Kalau kita mengakses list, nah kayak gini nih. Pakai kurung kotak, kemudian indeksnya. Tetap kita harus menggunakan yang namanya for loop untuk memecah objeknya. Jadi nanti di sini kalau kita ingin mendapatkan value-nya, tadi kan pertama dengan menggunakan yang seperti ini, atau cara kedua kita gunakan yang dictionary angka. Misalnya angka is nilai in dictionary angka dot values. Print nilai. Jadi ini udah langsung akan mengcover tadi ya. Yang bagian dictionary value dictionary-nya 2, 1 sama yang 4. Nah, sekarang kalau ini di running hasilnya is bentar. No attribute, oh salah, kurang S. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya sama. 214 ini juga sama. 214. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan is ini dalam ini kan bentuknya kayak list ya. Tapi ini bukan list murni, bukan for list. Tapi dia itu dictionary. List di dalam dictionary value. Jadi hati-hati, dia bisa dipecah objeknya dengan menggunakan for untuk mendapatkan masing-masing list dari 2, 1, dan 4-nya. Nah, kalau ini adalah value, satu lagi ada dikenal yang namanya keys. Sama kayak tadi, keys tadi kan bisa kita pakai dengan kita mendapatkan dengan for i in dictionary angka. Dia akan langsung mendapatkan key-nya. Atau dengan cara yang seperti ini. Jadi kalau ini kita print yang key-nya, dictionary angka dot keys, K-E-Y-S. Oke, seperti ini. Maka dia akan mendapatkan list dari key-nya. Tuh, dapat ya. Nah, key-nya ini kalau yang sebelumnya di sini kita gunakan langsung untuk memanggil si dictionary untuk mendapatkan value-nya. Nah, sekarang kalau kita ingin mendapatkan murni dari si bagian key-nya saja, for key in dictionary angka dot keys print key. Nanti hasilnya juga sama ya, 1, tulisan 1 dan string 1. Nah, sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Clear semuanya? Coba yang clear raise hand.
Ini dasar-dasar dalam mempelajari dictionary ya. Yang clear raise hand? Gak ada yang clear dong. Ini yang clear raise hand. Coba. Kalau belum ada yang raise hand, kira-kira apa nih yang bikin bingung? Gak apa-apa. Mister akan coba jelaskan lagi. Kalau misalnya memang dibutuhkan penjelasan lagi. Gimana, Abel? Oh, Kanavaro. Halo Kanavaro. Assalamualaikum. Selamat malam. Gimana, Kanavaro yang baru bergabung? Denish, Juno, Yumna, dan Hisham? Adakah yang mau ditanyakan? Nah, ada nih di chat kayaknya. Oh, waalaikumsalam. Jawab salam, Mister. Oke, terima kasih Kanavaro. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, yang clear coba raise hand. Ini belum Mister balik nanya nih. Cuma nanya yang bagian raise hand doang nih. Kok nggak ada yang raise hand? Gimana? Kira-kira apa yang bikin bingung? Hisham? Clear? Denish? Oke, kira. Nah, gimana Kanavaro? Silakan kalau mau ditanya. Oh, ini Kanavaro yang raise hand tadi ya. Oke, sip. Yang masalah yang clear tadi. Oke, thank you Kanavaro. Abel, Denish, Juno, Yuna, dan Hisham. Gimana? Belum raise hand nih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Belum? Yakin? Belum, Mister. Oke. Kita coba lanjutkan dulu gitu ya. Nanti kita semoga nanti pas waktu dicontoh, pas waktu kita nyoba ngerjain soal, teman-teman tambah clear dengan apa yang Mister jelaskan. Oke, ini tadi yang Mister contohkan ya, ada keys, ada values, kemudian oh ya, ada satu lagi length. Length untuk menghitung grup yang ada di dalam array itu juga bisa digunakan untuk yang ada di dalam objek. Jadi, iya. Jadi yang ada di sini kalau kembali ke code-nya, ini nanti juga dihitung satu ya. Ini satu, dua. Jadi yang akan dipisahkan dengan koma. Itu berarti length-nya ada 3. Sama kayak kita menghitung di si list-nya. Yang dipisahkan koma itu adalah suatu anggota yang lain. Terus balik ke sini. Oke, untuk yang mendefinisikan ulang. Mendefinisikan ulang itu kalau di bagian list kita kan menyebutkan indeks. Nah, kalau ini kalau kita ingin override nilai dalam suatu key tertentu, kita sebutkan key-nya. Ya, kita sebutkan key-nya. Kemudian kita sebutkan kita isikan nilainya berapa. Jadi contohnya di sini misalnya Mister mau ganti value dari yang key tulisan string 1 ini menjadi 4, menjadi 10 misalnya. Jadi Mister cukup membuat kalimatnya atau code-nya seperti ini. Dict angka di bagian variable dictionary kita sebutkan, kemudian kita panggil key-nya, selanjutnya kita assign dengan nilai berapa yang kita inginkan, misalnya 10. Kemudian kita coba print dict angka. Harusnya nanti nilainya akan jadi 10. Jadi sesimpel itu. Kalau misalnya yang list kan kita buatnya kayak gini ya. List angka, kemudian indeksnya, ini angka indeksnya, kemudian di assign berapa, misalnya 100. Kalau ini key-nya mirip banget. Jadi kalau kita udah paham di bagian list, insya Allah untuk penyesuaian di dictionary nggak terlalu berat. Itu dictionary. Jadi perbedaan utamanya di bagian key-nya, yang lainnya mirip-mirip. Kemudian untuk in yang melihat melihat suatu anggota. Nah, kalau di dalam indeks, di dalam list kita akan mendapatkan value-nya kan. Kalau ini mendapatkan dicocokkan dengan key-nya. Kalau key-nya cocok, maka dia akan bernilai true. Jadi kalau di sini teman-teman print misalnya
Lukman kan, nama Mister kan, Lukman string. In dictionary angka, ada apa enggak dictionary angka itu ini? Key-nya itu 1, tulisan 1 dan string 1. Harusnya ini nilainya false karena enggak ada. Ups. Komen dulu. Nah, false. Kenapa? Karena memang key-nya Lukman itu enggak ada. Yang ada apa? 1 kalau mau pakai kata. Baru true. Jadi bukan langsung ke value-nya. Oke? Nah, sekarang balik lagi ke PowerPoint. Kira-kira apa lagi ketinggalan? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Nah, satu lagi terkait dengan set. Nah, ini nanti mungkin akan kita coba langsung di bagian course-nya karena ini ada sedikit contoh soalnya sedikit ya kalau nggak salah di set ini. Kita akan coba set di bagian course-nya. Nah, set itu akan mendapatkan nilai yang unik. Nilai yang unik. Jadi dia bukan key and value tapi nilai yang unik. Entah itu nilainya key atau nilainya si value-nya tertentu. Contoh misalnya seperti ini. Mister punya list angka, jangan list angka. Bentuk set itu ya, lihat bentuknya itu pakai kurung kurawal, tapi dia itu, nah ini, lihat kurung kurawal atau curly bracket, tapi dia hanya value doang. Oke, tapi nanti dia sifatnya akan membuat semuanya jadi unik. Contoh, misalnya seperti ini. Mister punya suatu bilangan X yang terdiri dari set 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3. Kemudian Mister print X-nya yang terjadi adalah seperti ini. 1, 2, 4, 3. Dia akan nyari benar-benar yang unik aja. Distinct. Kalau di dalam database namanya distinct. Jadi benar-benar akan mencari nilai yang unik. Jadi kalau angka 1 ini dia nggak akan repetisi 2 kali. Ya karena dia udah menemukan angka 1, dia nggak akan mencetak lagi yang 1 di sini. 2 dicetak, 4 yang pertama dicetak, yang kedua nggak lagi dicetak. Mister, nggak nongol lagi. Nah, ini dia. Mister lagi. Misalnya Mister punya variabel X yang Mister akan set up menjadi suatu nilai set. Nah, set itu sama kayak dictionary. Si di sini kurung kurawal juga ya, curly bracket. Ini juga sama, curly bracket. Nah, bedanya kalau di bagian dictionary itu dia ada key-nya. Tapi kalau di set itu dia value, murni value. Dan dia nggak urut, pokoknya ngikutin apa yang kita ketikkan gitu ya. Ini kan kebetulan Mister, nah lihat ya, dari 4 ke 3 dia nggak akan langsung ngurutin. Ya, jadi ini akan mencari nilai dari sisi yang unik saja. Kalau ini dipakai menggunakan cara akses misalnya ini dikasih misalnya nih ya, kita buat akses dengan kondisi kayak di list X dengan indeks ke 0 yang muncul berapa? Gak bisa karena dia nggak support indexing memang. Jadi jangan terkecoh dengan tulisan kayak gini. Mister cuma beda curly bracket doang sama yang di bagian ini berarti kayak indeks dong. Kayak list dong. Enggak. Ini set memang. Set itu hanya untuk mencari nilai-nilai yang unik. Biasanya cuma digabungin, diiris, ya, ada irisan, kemudian ada di perbedaannya. Jadi misalnya antara set 1 dengan set 2 perbedaannya yang mana nih? Contoh misalnya kayak gini. Kalau kita kembali ke bagian PowerPoint sedikit. Nah, di sini ada contoh untuk melakukan, nah ini penggabungan union, intersection itu kalau ada irisan, yang ini kalau misalnya selisihnya antara A sama B. Kita contohkan aja, ini X sama satunya lagi Y. Y sama dengan kurang buka 1, 10, 2, 3, 3. Nah, sekarang kita buat di sini misalnya X-nya itu kita tadi yang ini ya, union, intersection, dan difference. Kita pakai yang union dulu. Sekarang kita kembali ke code-nya. Misalnya kita union. X-nya, dari kita untuk yang X-nya seperti ini. Iya, ada yang tanya tadi? Aman? Ada yang mau Basic saya sedikit buruk tadi bisa bilang apa? Ini suaranya putus-putus nih. Suara Putus.
Iya, suara Dennis putus. Suaranya kayak robot. Suaranya kayak robot tadi. Oh, oke. Sekarang gimana? Udah aman? Udah aman. Udah aman. Oke, sip. Sekarang coba Mister ulangi lagi ya penjelasannya. Tadi Mister mendefinisikan untuk set yang pertama. Sekarang Mister mencoba untuk mendefinisikan set yang kedua. Misalnya nilainya Y. Nilainya lihat ada yang sama nih. Satu, ini ada satu. Ini dua juga ada yang sama dua. Tiga juga. Tambahkan satu lagi ya. 11 misalnya. Nah, sekarang kita gabung coba. Union. Kita pakai yang fungsi union tadi. Union dengan Y. Yang akan terjadi adalah semua konsepnya tetap unik. 1, 2, 4, 3 digabung dengan 1, 10, 2, 3, 11. Yang beda antara X dengan Y itu cuma 10 dan 11. Maka dia akan cukup menambahkan 10, 11 saja. Nah, itu sifatnya set ya. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau kita buat intersection, adalah yang beririsan, maka yang akan muncul adalah angka-angka yang sama. Yang di X ada, Y juga ada. 1, 2, ini ada, dan 3. Untuk totalnya dia nggak akan, repetisinya dia nggak akan peduli. Pokoknya ada angka 3 udah 3. Dia nggak akan lihat lagi di bagian totalnya. Nah, kalau difference, yang tadi di bagian terakhir, difference, kalau nggak salah tulisnya gini ya difference-nya. Kita coba cek dulu. Nah, ya bisa. Difference itu yang berbeda di antara set 2 ini. Yang berbeda dari X itu, bacanya gini. Fungsi X ini kalau dibandingkan dengan Y, yang berbeda apanya? 1 ada di Y, 2 ada di Y, 3 ada di Y. Nah, yang nggak ada di Y apa? 4. Ini bukan vice versa ya, maksudnya X different Y ini juga nanti akan mencari yang nggak ada di X, terus yang X juga nggak ada di Y. Nggak. Kalau X different Y, penulisannya itu bacanya tadi, ini ada fungsi X dibandingkan dengan Y, yang nggak ada di Y itu apa? Bukan nanti vice versa, Y juga ya dibandingkan. Kalau mau kayak gitu, ininya ditulisnya di depan, Y dibandingkan dengan X. Maka yang nggak ada nanti angka 10 dan 11. Karena 1, 2, 3 ada semua. Sekarang kita coba. Tuh. Ya, cara bacanya. Jangan sampai kebalik logiknya. Dan bukan vice versa. Hanya satu arah. Tergantung apa yang kita definisikan. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Set dan dictionary. Teorinya Tidak. tidak ya. Teorinya dan contohnya udah kita coba bahas. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam course-nya. Silakan teman-teman buka course-nya. Kita masuk ke course-nya. Mana? Ini course yang M4P2 ya, M4P2 bentar. Mister akan hapus dulu yang PP1 supaya nggak kecampur. Ya, sekarang Mister akan buka yang di M4P2-nya. Teman-teman masuk ke bagian sini dulu. Pilih yang modul 4, kemudian yang lesson 2. Nah, kita masuk yang nomor 5 dulu ya. Buletan ungu yang nomor 5. Nanti teman-teman akan masuk ke bagian sini. Oke, ini teori. Nah, Mister coba cek dulu progresnya. Apakah teman-teman berhasil membuka semuanya? Oh, M4P1, M4P2. Oke, Dennis sudah terbuka? Untuk ininya, course-nya, Mister lihat di sini masih abu-abu soalnya. Oh, Pak, course-nya? udah. Udah ya? Kita cek dulu. Apakah sudah terbuka belum? Oke, nice. Nah, sekarang kita coba bahas ya. Teorinya. Yang pertama, pasangan kunci nilai. Mister akan coba langsung ini ya, terjemahkan kunci nilai dengan bahasa kut kita aja ya, supaya teman-teman terbiasa. Soalnya ini juga bikin bingung nih, kunci nilai. Ntar kalau kita mau searching apapun nanti jadi bingung nanti teman-teman. Pasangan key and values itu diberi nomor mulai dari 0. Maksudnya urut, ada indeksnya. Benar apa salah? Benar apa salah? Pasangan value itu ada indeksnya, betul apa salah? Tadi udah kita coba pada saat kita mengakses set. Berhasil nggak dia dengan menggunakan indeks?
Jawabannya salah. Dia nggak berhasil menggunakan indeks ya. Sekali lagi, key value itu berpatokan pada key-nya. Jadi bukan dari urutan 0, 1, 2, dan seterusnya atau indeksnya. Yang atas salah. Kamus, dictionary adalah set pasangan keys and value yang tidak diurutkan. Bebas kita nempatinya. Betul? Betul? Betul. Benar ya? Oke. Nice. Yang ketiga, keys and value di dalam dictionary itu dapat diurutkan. Pakai short maksudnya. C. Misalnya kita punya ini tadi ya. Kita kembali sedikit ke sini. Kita punya dictionary seperti ini. Satu. Misalnya ini kita buat jadi 3. Oke. Supaya nanti terbayang 4. Oke, 2. Kemudian kita print dictionary angka dot short. Kemudian kita print dictionary angka. Apakah bisa kita menghasilkan nanti 1, 2, 3 gitu ya. Has no attribute sort. Jadi nggak bisa kita urutkan seperti ini ya. Nggak bisa kita urutkan kayak kalau kita ngurutkan list. Coba ya sampai sini. Jadi nggak semuanya yang ada di list itu bisa kita pakai juga dengan yang ada di dalam si dictionary. Jadi jawabannya itu tidak dapat diurutkan. Kemudian setiap keys di dalam dictionary itu sesuai dengan atau akan merefer ke dalam satu nilai yang diset di dalam keys-nya. Betul? Apa? Salah. Bentar, Mister belum pindah ke ini. Ke bagian soalnya tadi. Ini dia. Setiap keys di dalam dictionary yang sesuai itu dengan satu nilai. Maksudnya pasti dia akan merefer pada nilai-nilai yang sudah diset ke dalam keys-nya. Betul ya? Karena kan tadi udah ngomong ya, pasangan keys dan value. Kemudian yang selanjutnya, jika kita menganggap dictionary, maka dictionary keys adalah metode yang mengembalikan kunci kamus atau key. Oke, sesuai dengan ininya ya. Berarti udah oke, clear. Cek kalau kita menganggap dictionary adalah dictionary atau ya dictionary word bukan kuncinya dan value adalah variabel arbiter dalam artian isinya itu adalah sembarang bilangan, maka dictionary word sama dengan suatu nilai akan menambahkan pasangan word and value ke kamus. Maksudnya ketika word itu tidak ada kunci di dalam dictionary kita atau keys. Jadi contohnya kayak gini. Mister kembali ke code-nya. 1, 3, 2. Key-nya itu 1, 3, 2. Terus di sini Mister mengakses 5. Kemudian Mister akan mengassign dengan suatu string. Coba. Maka yang terjadi karena key-nya ini nggak ada di sini, maka dia akan otomatis langsung memasukkan nilai key dan value-nya di dalam dictionary angka. Karena kalau kita coba running, maka 5 akan masuk di dalam dictionary-nya. Kalau ingin menambah dictionary, cukup tuliskan aja key-nya yang mau kita tambahkan, kemudian kita assign dengan value tertentu. Itu maksudnya tadi, teori yang terakhir tadi, di dalam pilihan. Jadi, kalau kembali ke bagian soal, berarti ini adalah betul. Jadi, ada 4 yang betul di dalam course ini, soal ini. Nah, ya, hijau ya, my correct solution. Nomor 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, coba lanjut ke yang nomor 2. Mana tadi teman-teman progresnya? Oke, nice. Sekarang coba nomor 2. Nomor 2 itu apa ya? Oke, typing. Nah, ini contoh dalam kita menuliskan code untuk dictionary. Kalau mau nambah ini, nambah key and value, sama kayak tadi Mister contohkan di dalam code-nya. Nama dictionary-nya, variable dictionary-nya, kemudian key-nya apa, terserah mau dalam bentuk string boleh, dalam bentuk integer boleh, kemudian di-assign dengan suatu value tertentu. Nomor 3, oke, nomor 3. Nomor 3 udah mulai ngoding. Wah, ini ada perintahnya nih, udah nih, add two names. Berarti kita menggunakan yang sama di teori nomor 2 ini tadi ya, di soal nomor 2 ini ya. Kalau kita mau menambahkan sepasang key and values, cukup
sebutkan nama dictionary-nya, kemudian nama key-nya sebagai isian dalam kurung kotak, kemudian kita assign dengan suatu nilai tertentu. Kemudian delete one name. Kita gunakan del perintahnya. Di sini ada tipsnya enggak? Oke, yang dihapus bukunya nanti King It. Kita cukup tuliskan perintah seperti ini. Del. Kemudian nama dictionary dan value pasangan key and value-nya. Oke, Mister coba cek dulu ini set. Oke. Apakah ada yang tertinggal? Oke, sekarang udah pada nomor berapa semua nih? Nomor 3. Udah lewat? Ada, Mister. Berarti udah pada nomor 4 apa jangan-jangan? Oh, udah pada nomor 3 semua. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Nomor 3. Nomor 3, yang pertama kita nambahkan 2 nama. Namanya apa nih? Ini yang ditentuin ya. Devoe ini pakai automatic check ya. Hati-hati. Kita copy aja sesuai dengan apa yang ada di sini. Kita panggil nama dictionary-nya. Seperti yang di nomor 2 tadi ya. Contohnya ada. Kemudian kita gunakan value-nya apa? Ini value-nya kan. Devoe. Kemudian sama dengan ini isiannya. Value-nya. Kita copy. Kemudian satu lagi. Kita ketikkan di sini. Kita kopas. Ganti Dumas. Kemudian satu lagi value-nya. Nah, ini nanti akan menambahkan value yang ada di sini. Karena dia nggak ada nih. Key-nya nggak ada. Devo sama Dumas itu nggak ada di sini. Otomatis akan tertambah ini. Kemudian, ini disuruh menghapus. Nah, menghapus itu, tadi Mister belum mencontohkan ya. Jadi sekalian dibahas di sini. Kita cukup menggunakan operator del. Yang tadi Mister ketikkan. Del, kemudian nama pasangan key dan value-nya. Pasangan key dan value-nya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Del, kemudian nama books gitu ya, nama variabel variabel dictionary-nya, kemudian apa yang mau kita key apa yang mau kita hapus. Kita sebutkan key-nya saja. Jadi bentuknya del books, kemudian key-nya adalah menghapus yang ini ya. Key-nya king, value-nya it. Yang kita masukkan hanya king-nya saja. Cukup nama key value-nya. Kalau di dalam index kan kita di dalam array atau list kita cukup memasukkan indeksnya saja. Jadi kalau di running harusnya buku ini akan terhapus value key and value-nya kings it ini. Sekarang kita coba cek. Nah, udah hijau. Basis data telah diperbarui. Nah, ini if key dari Devo di dalam book itu ditemukan dan Dumas juga ditemukan, maka tandanya dua ini sudah berhasil masuk ke dalam books kita. Makanya dia muncul seperti ini. Basis data telah diperbarui karena kita berhasil. Kemudian yang ke bawah ini adalah untuk ngecek kalau king in books ini sudah terdelete, king dalam booksnya sudah terdelete, maka dia dimunculkan preferensi telah diperbarui. Mas ini clear? Nomor 3. Cukup nambahin ini 89 dan nomor 12 untuk menghapus. Ada yang mau ditanyakan? Perintahnya ya teman-teman ya, di sini dipahami dulu apa maksudnya, kemudian baru kita ngomong di bagian code-nya. Jadi sekali lagi yang penting itu adalah bagian pada saat kita memahami alur flow-nya dan maksud dari soal. Kalau untuk codingnya itu bisa berbagai macam bentuknya. Kemungkinan bisa berbeda-beda. Ada yang mau ditanyakan? Coba kita cek dulu di chatnya. Oke, di chatnya masih belum ada.
Nomor 3, sudah semua kah? Oke, Kanavaru, silakan diselesaikan dulu dan Hisham. Bagi yang masih belum sukses, apakah ada kendala? Nomor 4 ngapain ya? Oh, nomor 4 ini kita menggunakan berpedoman pada project demonya ya. Apakah ada automatic check? Oh, ada juga. Biografi penulis. Oke. Oke, nomor 3 gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kan kita coba cek dulu progresnya. Nomor 3. Oke, nice. Udah pada clear. Tinggal Kanavaru. Kanavaru gimana di sana? Aman? Apakah ada kendala Kanavaru untuk yang di nomor 3? Oke, silakan dilanjutkan yang ke nomor 4 ya. Nomor 4 kita coba cek dulu nomor 4 suruh ngapain tadi. Oh ya, buat demo tadi ya. Gimana? Nomor 3. Ada yang mengalami kesulitan? Oke, siapa di chat? Aman ya? Oke, good. Kanavaru. Sekarang kita masuk ke yang nomor 4 ya. Kita pindah ke nomor 4 ya, teman-teman. Ke sini. Ini ada contoh proyeknya. Dan ini kita bisa jadikan patokan untuk mengerjakan automatic checknya. Kita lihat dulu. Tipsnya dulu. Ini ngapain nih? Perhatikan huruf di tangkapan layar dan di project demo. Tidak semua pengguna mengikuti huruf yang diperlukan. Maka kita perlu standarisasi ya. Tetapi menulis kata ya atau tidak dengan huruf kecil. Semuanya huruf kecil. Kita buat lower. Lower ya fungsinya ya. Fungsi lower. Kurung buka kurung tutupnya jangan lupa. Biar nggak dibalikin objek. Kemudian untuk mempertimbangkan hal ini dalam program Anda dalam jawaban atas pertanyaan. Penulis tidak ditemukan, apakah Anda ingin menambahkannya dan sebagainya. Nanti kita cek di bagian ininya ya, di bagian demonya. Apakah Anda lupa metode untuk bekerja dengan kamus? Nah, ini ada teman-teman bagian apa ini? Materinya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Untuk mendapatkan keys, pakai key, values, kemudian panjang dari anggota dari dictionary, mengakses dari dictionary-nya. Sekarang kita mulai dari kita running programnya. Mana running program? Oh, ini dia. Running, yang muncul pertama, nama belakang penulis. Oke, kita ikutin. Kalau ada programnya lebih enak sebenarnya. Nama, atau name, sama dengan input, nama belakang penulis. Jadi kita bisa langsung berpatokan di sini. Saya contoh, Lukman. Mister isi sembarang ya. Yang nggak ada di dalam data authors. Ini ada Kipling, Tolkien, kamus, nama-namanya ya. Yang kalau dia ditulis sembarang, penulis tidak ditemukan. Ingin menambahkan, nah berarti kita perlu cek. Lukman ini, kalau dilihat di sini sebagai penulis itu sebagai key. Oke, jadi kita perlu cek if name in authors itu lanjutnya apa? Pas misalnya. Tapi kalau else, maka apa yang dimunculkan? Ini. Karena kalau name-nya ini ada di dalam author, kita belum bahas nih. Karena kita masih pakai yang sembarang nama yang tidak ada di author. Berarti kita akan isi dulu yang bagian else. Else-nya apa? Muncul seperti ini. Penulis tidak ditemukan, ingin menambahkan. Berarti ini untuk input. Jadi ini kita misalkan tambahkan. Ini jawabannya apa? Iya, gitu kah? Oke, jawabannya ya. Sesuai dengan contoh di sini apa nih? Oh, ini ya menjawab ya. Maka dia akan masuk ke dalam biografi penulis dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Ya, maka dia akan muncul biografi penulisnya. Kita kembali ke programnya. Jadi kita bisa jadikan patokan. If jawaban dulu ya. Penulis tidak ditemukan, ingin menambahkan add sama dengan input. Misalnya kita pakai variabel add. Input
penulis tidak ditemukan, ingin menambahkan, titik. Oke. Nah, kalau kalau ternyata if at itu sama dengan ya, maka apa yang terjadi? Kita suruh input lagi biografi penulis. Sebelum masuk ke biografi penulis, tadi di bagian tipsnya disuruh memperhatikan. Hati-hati dengan kalau nanti misalnya dia tipe Y-nya itu besar, A-nya kecil. Atau Y-nya sama A-nya besar semuanya. Berarti kita perlu standarisasi. Dot lower di belakang input ini. Supaya nanti hasilnya akan semuanya lowercase. Atau juga bisa di bagian sini. Add dot lower sama dengan ya, itu juga bisa. Nah, supaya efisien kita bisa langsung taruh di sini aja. Kemudian apa yang terjadi ketika dia menuliskan ya, maka muncul lagi biografi. Bio sama dengan input biografi penulis titik 2. Kemudian kita isikan misalnya ini coba-coba. Kita enter, maka nanti akan menghasilkan apa? Seluruh objek yang ada, ya, Kipling, Tolkien, kamus, mana kamus? Nah ini plus ditambah dengan yang tadi kita tambahkan dan kita ketikkan. Bionya ini nanti akan dimasukkan ke sini, sama namanya ini juga akan kita masukkan ke sini. Berarti ketika udah selesai menuliskan, kita perlu melakukan penambahan. Kita tuliskan authors, kemudian nama key-nya apa? Nama key-nya itu ada di sini kan, di name. Maka di sini tuliskan name, key sebagai key-nya, kemudian isinya adalah bio. Selanjutnya setelah itu baru nanti ditampilkan kondisi si objek si dictionary terbarunya. Print authors. Nanti dia akan menampilkan seluruh kondisi objek yang ada di sini. Yang sudah ditambahkan juga dengan Lukman ini coba-coba. Nah, ini yang kondisi pertama nih. Nah kan udah selesai nih, nggak ada looping lagi ya. Udah selesai, ternyata nggak looping, cukup sekali aja, habis itu kelar. Nah sekarang kalau ini kita running ulang, kemudian kita tambahkan sesuai dengan yang ada di sini, Kipling misalnya kita ketikkan. Apa yang terjadi? Selesai saja, dia hanya menampilkan biografinya. Berarti isi dari ini kalau ternyata ada di autorsnya, maka dia cukup menuliskan print. Kemudian ada kalimat ada kata-kata biografi, kemudian ditambahkan dengan ini value-nya, novelis Inggris dan sebagainya. Berarti kita butuh panggil di dictionary-nya, kemudian kita masukkan key name-nya sebagai keys dari si authors untuk mendapatkan value ini tadi, yang novelis Inggris Kipling. Habis itu clear. Nggak ada menampilkan objek yang baru lagi, cukup ini aja. Dia nggak menampilkan objek sama seperti yang ada di bagian else-nya. Nah, sekarang kita coba running. Kita pakai yang tanda checklist. Ups. Apa nih? Oh iya. Biografinya belum dalam string ya. Oke, coba tanda checklist. Kemudian kita coba dulu yang Kipling. Oke, udah muncul ya. Biografi novelis Inggris. Apakah udah sama? Biografi novelis Inggris. Oke. Titik 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita buat yang lain. Lukman. Penulis tidak temukan. Ya, huruf besar semua. Maka masuk? Yes, masuk. Kenapa? Karena kita pakai lower. Oke. Kemudian kita masukkan biografi penulis. Ini coba. Enter. Oke, Kiplingnya masuk, kamusnya juga masih ada, kemudian plus dengan Lukman dan ini coba-coba. Secara objek, penyusunan logiknya sudah clear. Sudah sama seperti pada saat kita mendemonstrasikan demo program yang ada di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, setelah ini kita coba untuk melakukan automatic check-nya sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Karena automatic check itu wajib sama persis. Ketentuannya. Wajib sama persis. Sampai sini dari alurnya clear ya. Jadi kita udah input nama, kemudian dicek namanya itu apakah ada di key-nya. Kalau nggak ada maka dia perlu ada pertanyaan perlu menambahkan apa enggak. Ya kan? Kalau jawabannya oh ya ini tadi yang belum dicoba, kalau jawabannya selain iya ya. Kita coba dulu. Cuman tidak misalnya.
tanggapan diterima. Oke, berarti ini perlu ditambahkan lagi nih. Coba cek lagi. Kalau selain tidak, ini. Oke, pokoknya selain dari ya, kita akan buat printnya tanggapan diterima. Kita copy dulu. Dan kita tambahkan satu lagi ya. Else print tanggapan diterima. Oke. Tanggapan diterima. Nah, sekarang kita coba cek di bagian persyaratannya. Jika nama belakang ada di katalog, oke, udah ini ya, namanya ada di katalog, berarti dia akan mengecek bagian menuliskan biografinya. Tidak ada, maka penulis tidak temukan ingin menambahkan. Ya, sudah. Jika pengguna menjawab ya, maka minta biografi. Oke, udah nih. If add ya, maka diminta bionya apa isinya. Ditambahkan ke katalog. Ini dia, nambahkan. Kemudian di print. Jika pengguna tidak ingin menambahkan, maka tanggapan diterima tanpa ada tanpa ada tanda titik atau tanda seru dan ditutup. Oke, nah sekarang tadi Mister belum menambahkan ini. Nah, sekarang Mister sudah tambahkan karena tadi di bagian programnya juga ada ternyata. Kita coba keep link. Kita masukkan di sini. Oke. Clear ya? Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi, oke. Gimana? Abel? Danish, harus sama persis dengan itunya. Outputnya? Ya, harus sama persis. Kalau outputnya harus sama persis. Karena ini pakai automatic check, Danis. Tapi sebenarnya di dunia nyata nanti nggak perlu harus sama persis. Yang penting logiknya dapat. Ada masalah di bagaimana? Tidak ada masalah, cuma tadi Oh, double check dulu. memastikan itu ya, Danis ya. Iya, iya, betul. Kalau di automatic check itu memang kita tujuannya untuk membuat teman-teman teliti ya, berlatih teliti. Jadi apa yang diminta di soal itu dituruti semua. Contohnya kayak ini, kata-kata biografinya ada titik duanya, ini jangan dihilangin ya titik duanya, tetap ada. Jadi nanti harapannya outputnya mirip seperti yang ada di automatic check. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan ketelitian teman-teman, berlatih teliti. Tapi kalau di realnya misalnya nggak ada tanda titik duanya juga nggak akan berpengaruh signifikan juga ke program. Ini hanya untuk latihan saja. Kalau yang ada automatic check, nih. Tapi kalau nanti ada diperiksa oleh teacher atau oleh mister, nah itu nggak apa-apa. Yang penting alurnya. Kalau mister lihat, yang penting alurnya teman-teman dapat, udah cukup. Oke, nomor 4, ada yang mau ditanyakan? Mister coba cek dulu progresnya. Silakan dituliskan dulu. Nah, setelah ini kita akan coba masuk ke bagian yang perpustakaan katalog dulu ya. Nanti yang nomor 5 silahkan coba dikerjakan di rumah sebagai latihan. Secara konsep mirip-mirip seperti seperti latihan di nomor 1 sampai 4. Nomor 5 sama bintang. Coba dikerjakan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan pas waktu pengerjaannya, boleh nanti hubungi Mister via WA juga boleh. Adakah yang mau ditanyakan di nomor 4-nya? Denis gimana? Aman? Oh, Denis, untuk yang biografi penulis ini tambahannya bisa bebas, Denis. Yang dimaksudkan sama adalah cukup di bagian tulisan biografinya tadi outputnya. Kalau untuk penambahan biografi penulis yang tidak ada itu boleh terserah. Nah, oke, sip. Jadi yang diharapkan adalah outputnya, struktur outputnya. Jadi ada tulisan biografi dan value-nya gitu ya. Tapi kalau untuk mencoba yang tadi jawabannya tidak misalnya, pokoknya ada yang ditambahkan dan berhasil menambahkan di dalam objeknya atau dictionary-nya itu udah cukup. Oke, sekarang kita coba masuk ke yang nomor selanjutnya ya. Coba Mister cek dulu. Apakah sudah ada nomor 4 clear semua? Nanti yang nomor 5 itu kurang lebih sama, nggak berbeda terlalu jauh dengan apa yang udah kita pelajari.
Mister coba berikan dalam bentuk tugas saja, Mister biar mendapatkan insight ketika teman-teman mengerjakan nomor 5 dan bintang ini seperti apa. Apakah sudah cukup mengerti? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan pada saat pengerjaan nanti, boleh pas di luar kelas itu juga bertanya ke Mister juga gak ada masalah. Oke, sekarang coba Mister cek dulu nomor 5. Nomor 5 itu ngapain? Bukan teori kan? Ya, bukan teori. Nah, itu juga nomor 5 ada contoh programnya ya. Dia ada automatic checknya. Punya saya error misalnya. Error yang mana nih? Coba di screencast. Yang masih error, silakan di screencast dulu, atau yang belum berhasil selesai di nomor 4-nya. Kita akan coba bahas. Aninden, ada ini spasi yang nggak pas. Coba cek. Baris ke 9. Nah, coba Isa melihat, itu ada P-nya itu kelebihan 1 spasi kayaknya. Jadi ada garis-garis itu sebenarnya buat alat bantu teman-teman. Pastikan itu harus lurus karena indentasi itu sangat berpengaruh. Baris 11-12 itu kelebihan 1 spasi, Syam. Baris 13-15 kelebihan 2 spasi kayaknya. Hati-hati. Jadi garis-garis itu fungsinya untuk membantu teman-teman supaya indentasinya nggak terbaca error oleh sistem. Karena Python itu bergantung pada indentasi. Kalau indentasinya kurang pas, maka disampaikan oleh interpreter sebagai suatu hal yang error. Coba di copy dari Kipling atau Tolkien atau Camus boleh, atau Hisham untuk menambahkan juga boleh. Oke. Oke, nice. Jadi hati-hati di indentasi ya, Hisham ya. Teman-teman yang lain juga. Python sangat strict. Iya, Mister. Oke. Sangat strict dengan indentasi. Berbeda dengan JavaScript atau dengan Java atau dengan PHP yang dia nggak peduli dengan mau indentasi kita terketik seberapa kali spasi, dia nggak terlalu peduli. Tapi kalau Python, karena dia nggak ada block code-nya yang udah ditandai dengan tanda kurung kurawal atau tanda kotak dan sebagainya, dia menggunakan indentasi. Jadi hati-hati. Oke, udah 8-19. Oke, kita coba yang di bagian kedua ya. Ke nomor 6 berarti. Buletan yang nomor 6. Kita back dulu. Coba Mister cek dulu. Silakan teman-teman login dulu. Kok login? Maksudnya kembali ke course-nya. Oke, nice. Nomor 4 udah banyak kan pada oke semua ya. Abel dan Yumna. Gimana Abel dan Yumna? Untuk yang lain silakan masuk ke yang nomor 6. Perpustakaan katalog lanjutan. Nomor 5-nya dan bintang silakan nanti coba dikerjakan di rumah ya teman-teman ya. Kita mau lihat lagi apakah ada variasi soal yang lain. Gimana Abel dan Yumna? Mister lihat di sini masih belum clear nih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Abel udah clear. Yumna gimana? Yang udah clear silakan berpindah ke perpustakaan katalog lanjutan. Hati-hati penulisan dalam outputnya Yumna. Tanggapan diterima itu tanpa menggunakan tanda titik ya. Hati-hati. Outputnya kita sesuaikan dengan apa yang diminta oleh soal. Untuk Yumna hati-hati di bagian tanggapan diterima. Tulisan tanggapan diterima maksudnya. Di baris ke-16.
Mister tanpa ada titik ya. Di sini juga nggak ada titiknya, tanggapan diterima. Di contoh program pun juga sama, nggak ada tanda titiknya. Jadi kita bisa ikuti di contoh program. Makanya enaknya kalau ada contoh program itu seperti ini. Kita bisa langsung ambil sesuai dengan bentuk-bentuk output yang diinginkan. Oke, sekarang Mister coba cek lagi sekali lagi progresnya. Oke, nice. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya berarti Mister buka dulu yang track tugas apa? Perpustakaan katalog lanjutan. Salah. Ini dia. Oke, tadi ada yang mau bertanya. Dennis gimana? Perpustakaan katalog 1. Nomor 1. Ya, oke. Nomor 1 ya. Ini set. Nah, set yang tadi Mister sampaikan. Di terakhir-terakhir, dia akan mendapatkan elemen unik yang akan di sort bukan di sort ya. Yang akan di distinct oleh si setnya itu. Apa ini? Ini adalah set elemen unik yang dipesan. Aduh, kalimat bahasa Inggrisnya jadi kayak ini. Set elemen unik yang tidak terurut. Nah, ini. Jadi dia itu tidak mengurutkan ya, bukan artian 0, indeks ke 0, 1, 2, 3. Ini adalah set elemen string yang terurut, salah, itu list. Ini adalah set elemen integer yang tidak terurut, bukan hanya elemen integer, tapi apapun elemennya. Berarti yang B ya. Coba cek. Betul nggak? Nah, sip. Set elemen unik yang tidak terurut. Meskipun itu kelihatannya satu-satunya itu disusun dari awal, tapi itu nggak terurut ya. Nggak ada indeksnya maksudnya. Ya, gimana? Oh, ada. Rantes. Rantes yang mana nih? Yumna. Coba di screencast. Apa itu yang dimaksud rantesnya seperti apa? Yang nomor berapa? Bisa di screencast Yumnanya. Oh, nggak jadi. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2 ya. Ini hanya salah satu ya yang benar ya. Tapi hati-hati, cuma ada 2. Jadi kalau misalnya udah satu salah, tunggu dulu. Sekarang yang kedua. Dalam hal apa set akan dibuat? Set itu situasi yang kondisinya unik. Dan untuk mendefinisikan set, kita bisa gunakan tulisan seperti ini. Operator set. Ini kalau kayak gini, ini namanya bukan set ya, dictionary. Yang kurung curly bracket kayak gini, 2 kayak gini. Ini dictionary, bukan defaultnya set. Set itu khusus dia, memang seperti ini bentuknya. Nggak di-define dengan cara yang lain lagi. Coba, betul nggak? Nah. Jadi yang nomor 2 itu names sama dengan set. Kurung buka, kurung tutup biasa. Bukan yang langsung kurung curly bracket kayak gitu. Apa kurung kurawal ya bahasa Indonesianya. Oke, nomor 2 gimana? Salah. Oke, nomor 2 clear ya. Sekarang nomor 3. Oh, sebentar. Juno, gimana Juno nomor 1? Nomor 1 gimana Juno? Aman? Abel, Ayla. Oh, Ayla udah bergabung. Selamat bergabung Ayla. Juno aman di sana? Nomor 1 Mister lihat masih ini. Oke, aman ya. Oh, pantesan. Kenapa kok masih abu-abu nomor 1? Oke. Teman-teman yang lainnya silakan dilanjutkan ke yang sudah nomor 2, silakan lanjutkan nomor 3. Nah, nomor 3 coba dulu, sekali aja coba. Kalau sekali teman-teman salah, jangan langsung dicoba yang kedua kali ya, karena ini percobaannya ada 2 kali. Coba dicoba dulu yang menjawab nomor 3. Mister mau kembali dulu ke yang nomor 1. Juno tadi kayak ketinggalan nomor 1 ya. Nomor 1 itu set itu adalah susunan elemen unik yang tidak diurutkan atau tidak terurut. Ya, berarti yang apa nih? Set elemen tadi sih yang B. Ini sekarang yang ini juga sama. Set elemen unik yang tidak terurut ya Juno ya. Di nomor 1. Oke. Nomor 1 itu yang B.
untuk yang di layar Mister. Kalau di layar teman-teman mungkin bisa agak sedikit berbeda pilihannya ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini untuk membuat set. Membuat set itu betul bentuknya ada kurung buka, kurung tutup yang curly bracket sama kayak yang di dictionary, tapi untuk pendefinisiannya nggak juga langsung seperti dictionary gini ya. Ini khusus dictionary yang bisa kayak gini. Tapi kalau set yang ini, name sama dengan set, kurung buka, kurung tutup. Oke. Mama. Nomor 2. Hati-hati nomor 3, kalau udah salah sekali jangan langsung dicoba yang kedua kalinya ya teman-teman ya. Tunggu Mister dulu. Atau resen biar nanti Mister bantu. Oke, nomor 2 yang name sama dengan set. Nah, sekarang Mister coba yang nomor 3 nih. Metode dan tujuannya. Nih, my set add element. Berarti dia menambah ya, add element. Kembalikan set yang merupakan perpotongan, bukan. Kembalikan satu set elemen yang termasuk, bukan. Tambahkan elemen. Harusnya ke sini nih, menambahkan elemen ke my set. Kemudian my set remove. Remove berarti remove itu menghapus ya. Mengembalikan set yang merupakan kombinasi, hapus elemen. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian bahasanya fungsinya ya. Karena kalau Python itu enak banget untuk melihat fungsinya dari bahasanya. Karena ini bahasa Inggris biasa. Intersection berarti dia yang irisan, perpotongan. Ini intersection. Difference berarti perbedaan yang termasuk dalam set 1 dan tidak termasuk dalam set 2. Nah, ini dia. Termasuk dalam set 1 tapi tidak termasuk. Set 1 union, gabungan, kombinasi. Oke. Teman-teman bisa lihat di bagian fungsinya. Kita bisa perkirakan di sini. Oke, udah clear nomor 3? Coba cek. 2 dan 3 udah clear ya. Nomor 3 hati-hati. Nomor 3 hati-hati. Kalau udah 2 kali, jangan dicoba lagi. Kalau maksudnya udah sekali, yang udah percobaan kedua jangan langsung dicoba. Karena ada kesempatan 2 kali saja. Nomor 3, hati-hati ya. Kalau yang sudah terlanjur, ya udah nggak apa-apa. Karena udah nggak bisa di reset lagi. Oke, sekarang masuk ke nomor 4 semua ya. Good, nice. Sekarang kita masuk ke yang nomor 4. Nomor 4 ngetik ya ternyata. Oke, ini ada contoh untuk nge-add di elemen, ya kan? Kemudian ada ngecek di elemen di bagian ini 4 in many. Elemen ini dalam artian yang tadi ya, set. Ini kan bentuknya set ya. Kemudian add pohon, dia menambahkan pohon dan angka 3. Untuk for in many juga sama ya, balikannya berupa true or false. Oke, sekarang yang nomor 5 berarti. Nah, nomor 5 ini set. Write the function code here. Oke, sampai nomor 4 apa kalian mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Ya ada ya. Oke, sekarang kita coba yang nomor 5 ya. Satu kali lagi aja. 831. Oke, satu soal aja. Yang nomor 5. Ini nomor 5 adakah automatic check-nya? Oke, ada. Kita pakai automatic check ya. Jadi hati-hati.
Di sini udah ada contoh code-nya. Ada masukkan nama peserta, kemudian masukkan judul karya, kemudian lagi masukkan nama peserta, masukkan judul karya. Berarti ini kita berulang ya, ada looping di sini. Nah, cuman ketentuan loopingnya kita masih belum tahu nih, apakah looping terus atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian ketiganya, masukkan nama peserta itu 0, kemudian dia selesai. Berarti 0 ini untuk keluar ya. Maksudnya ini mungkin lengkap ini untuk keluar. Nah, berarti kita gunakan apa? While true atau dengan penggunaan conditional looping. Ketika dia 0, maka dia akan keluar. Tapi kalau dia bukan 0, maka dia akan terus meloop dengan kondisi masukkan nama dan judul karya. Nah, sampai situ kita coba buat dulu loopnya. Masukkan nama peserta. Oke. While namanya nanti akan di-save nggak nih dalam sini? Oke, di-save ya. Namanya ini Smith dalam kurungnya, Joy-nya ini ada judul karya. Berarti kita perlu mendapatkan nama dulu. Nama, masukkan nama peserta. Ini untuk hint-nya. Kemudian kita buat sebagai input. Oke. Nanti akan kita cocokkan. Kalau namanya itu bukan 0, maka dia akan masuk ke while true. Sekarang kita buat di sini nama tidak sama dengan 0-nya ini kita buat string juga boleh. Karena nggak ada ketentuan ya. Salah satu perpustakaan mengadakan lomba, oke, nggak ada. Beberapa peserta telah memiliki karya sastra, yes. Fungsi untuk menerima aplikasi telah ditulis, oke. Sekarang di sini penggunaan fungsinya juga nggak ada ketentuannya ya, nggak ada ketentuannya 0-nya harus integer atau bukan. Yang penting masukkan nama pesertanya itu dia harus tidak sama dengan 0, karena kalau 0 dia keluar ya. Kalau dilihat dari sini, pada saat yang masukkan nama peserta 0, dia muncul program konser nih. Berarti dia harus ngecek seperti ini. Munculin outputnya program konser dan seterusnya. Oke, ini untuk yang bagian namanya, kemudian if. Ini berarti langsung ke bagian masukkan judul karya. Judul. Input. Masukkan judul karya. Oh, ini kurang ini ya, 0 lengkap itu ya. 0 lengkap. Masukkan judul karya. Oke. Setelah dapat, baru masukkan lagi nama pesertanya. Untuk biar nggak dia looping terus ya, unlimited loopnya. Jadi ada masukkan lagi namanya. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Ini kita buat dulu sederhana dulu ya. Apakah loopnya ini berhenti ketika kita masukkan angka 0? Karakter 0, ya kan? Coba running. Ya ampun, kembali. Oke, ini diganti ya, return. Nggak perlu dibahasa Indonesiain. Return kontestan. Wah, oke. Apa? Oh iya, ini kita pas dulu. Function yang nggak ada isinya itu jangan dibiarkan kosong kayak gini ya teman-teman ya. Meskipun ini ada kok Mr. Komennya. Komen itu nggak berarti ada fungsinya. Berarti kita buat komen di dalamnya supaya dia dilewati pasnya di bagian fungsi ini. Masukkan nama peserta, misalnya Mr. kasih 0. Oke, selesai ya. Nah, kemudian kalau Mr. kasih yang lain, nama peserta Lukman. Oke, judul karya. Coba. Nama peserta 0. Oke, selesai. Sampai sini clear ya. Loopingnya udah jadi. Jadi kita dapat nama, kemudian dicek apakah dia bukan 0. Kalau 0, maka dia akan selesai. Kalau dia ternyata bukan 0, maka diminta judul, kemudian masukin lagi namanya. Nah, sekarang kita cek di sini. Di sini nanti kita akan membuat output program konser Joy Smith dan 0 Johnson. Berarti kita perlu menyimpan
Smith Joy sama Johnson nolnya, ya kan? Kita siapkan dulu dictionary-nya. Jadi, kita cek dulu. Ini application-nya udah ada nih. Kontestan sama dengan dictionary. Name, input, masukkan nama peserta. Oke, nah ini sebenarnya udah ada nih. Berarti kita bisa pakai yang ini nih, nggak perlu kita pakai ini. Coba kita lihat. Sama ya. Name, input, tuh sama dengan ini. Fungsinya ternyata udah ada. While name tidak sama dengan 0, sama. Nih, ada judulnya. Kita pakai judul. Nah, sekarang dia langsung memasukkan objeknya nih ke dalam kontestannya. Nah, udah ada nih. Yang awalnya kita masih seperti ini sederhana, yang masih langsung ke lompat ke nomor 7, ya kan? Sama ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian penyimpanan data yang tadi Mister sampaikan. Berarti harus kita simpan datanya. Nah, ini ada di bagian fungsi application. Nah, setelah itu, setelah semuanya disimpan sampai dia angka 0 muncul, di return nilai kontestannya. Nah, kontestan ini hati-hati. Ini refer ke sini ya, teman-teman ya. Jadi ini di copy ke sini. Bukan pakai bahasa Indonesia gini. Tapi bahasa kita panggil nama variabelnya kontestan. Nah, setelah itu baru kita masukkan get artisnya. Get artisnya seperti apa? Nah, ini ketentuannya gimana nih? Fungsi untuk menerima aplikasi telah ditulis. Oke, udah. Anda perlu melengkapi kode dengan fungsi yang menghasilkan daftar performer dengan karya sastra yang sedang dibaca. Dan bagian utama dengan fungsi pemanggilan dan menampilkan program konser di layar. Oke. Harap perhatikan bahwa nama performer harus diurutkan berdasarkan abjad. Urutan keluaran judul karya sastra tidak menjadi masalah. Oke, kita urutkan berdasarkan abjad. Oke. Berarti kita ini udah nggak pakai ini lagi. Kita cukup panggil yang bagian dev application-nya. Sekarang ini kita hapus. Mister akan hapus atau kita komen aja. Mister komen aja biar nggak akan teman-teman tahu ini kenapa kok di komen ya. Karena udah ada di bagian application-nya. Kita panggil application-nya aja. Oke. Nah, ini kalau udah dipanggil, kemudian kita coba running. Nah, sama kan? 0, selesai. Oke. Kalau ada kata lain, judul karya, oke, lagi, judul karya, sampai yang ke 0, selesai. Oke, 0, selesai. Kok nggak selesai? Nama, nama ini name. Oke, ini hati-hati ya, ada variabel yang mengecoh. Name, kalau tadi nama, terlihat nggak? Nama, ini name. Hati-hati. Kita hampir terkecoh di sini. Sip. Sekarang aplikasinya harusnya udah berjalan dengan baik nih. Lagi, oke. Lagi, oke, 0. Udah keluar ya. Dan ini nanti akan menyimpan dalam bentuk kontestan. Di return, kita perlu menyimpannya di sini. Kita misalnya pakai nama dictionary aja. Dictionary kontestan. Sama dengan application. Jadi kita simpan dalam dictionary. Untuk membuktikannya apakah ada isinya, kita coba cek di dictionary-nya. Dictionary kontestan. Kontestan. Nah, sekarang kita coba running. Nama sembarang, judulnya 1. Nama sembarang lagi, judulnya 2. Sekarang Mister Percent 0. Nah, ada muncul ya. Berarti sudah kita berhasil menyimpan data. Tinggal untuk ngurutin sama yang tadi untuk yang bagian memunculkan bentuknya seperti ini. Program konser Joy Smith 0 Johnson. Ada tulisan program konsernya ya, teman-teman ya. Kemudian dia di bawahnya ada Joy Smith 0 Johnson. Joy itu adalah judulnya dulu, baru nama pesertanya. Ya, bayang ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada ini Mister hapus ya. Karena udah tahu ya, ini kenapa kok Mister hapus? Karena kita cukup menggunakan yang application aja. Ini sama persis. Mister tadi nggak hapus. Biar teman-teman tahu bahwa itu di nonaktifin, kita bisa memanggil seluruh yang tadi udah kita susun. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini? Nah, sekarang tinggal outputnya nih. Outputnya itu permintaannya harus sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Apakah sudah clear semuanya dulu sampai yang Mister tunjukkan? Nomor 5.
coba cek dulu progresnya. Oke, masih ongoing semua ya. Oke, sekarang kita coba lanjutkan lagi ya, nomor 5. Oke. Nah, di nomor 5 ini berarti kita cukup membuat kondisi get artisnya. Get artisnya ini nanti akan fungsinya itu untuk membentuk di bagian tulisan output tadi. Yang pertama ada print program konser, kemudian kita perlu ngeprint juga kondisinya yang ada di dalam artis tadi. Di mana asumsinya value-nya itu yang tadi judul karyanya itu harus bersifat unik karena tadi yang udah dibaca. Jadi dia nggak akan menerima kondisi yang double di value-nya. Di value-nya nggak ada yang double. Jadi kontestan tadi yang kita dapatkan dari application, yang dictionary kontestan yang kita dapatkan dari application, nanti kita akan buat dalam bentuk unik. Value-nya, based on value-nya. Kita set di situ dalam bentuk variable set, kita buat dalam variable baru, misalnya nanti apapun itu, kemudian sama dengan set dari dictionary kontestan.values, karena kita mau kondisinya yang values-nya harus unik. Seperti yang disampaikan di sini ya permintaannya ya. Anda perlu melengkapi kode dengan fungsi yang menghasilkan daftar performer dengan karya sastra yang sedang dibaca. Maksudnya ini adalah yang kondisinya itu unik ya, kondisinya yang sedang unik. Jadi kalaupun misalnya ada lagi dia menuliskan lagi, dia nggak perlu lagi ditampilkan di dalam output kita yang terakhir. Nah setelah dapat, nanti kita print program konsernya, ya kan? Kemudian dari program konser yang tadi, dari contestan value yang jadi set tadi, ini alurnya dulu Mister ceritakan. Dari program dari dictionary kontestan tadi yang udah kita buat dalam bentuk set, kita repetisi, kemudian kita buat dia nanti nilai yang ada di dalam konsep program tadi kan dia kan based on si value ya, based on si value. Jadi kita cek apakah artisnya nanti itu sesuai nggak dengan kondisi yang ada di dalam si bagian programnya, si bagian database-nya. Misalnya tadi 0 atau tadi apa Johnson ya, kalau di sini tadi Joy. Judul karyanya Joy, value-nya Joy berarti kan. Nah, apakah dia dimiliki oleh Smith atau tidak? Kalau iya, maka dia akan dicetak di situ. Disimpan dalam bentuk list, kemudian akan dikembalikan lagi untuk dicetak sama seperti yang tadi contohnya di bagian kondisi sini. Kondisi yang ini program konser tadi ya, yang Joy Smith dan sebagainya di bagian atas panel tadi. Sampai sini kebayang dulu nggak sama alurnya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena kalau code-nya kemungkinan bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi teman-teman pada saat ngodingnya, logiknya. Yang penting kan sama kayak kita bisa menuju kemanapun dengan code yang kita buat asal logiknya didapat semua. Oke, clear? Jadi sekarang kita buat dulu untuk mendapatkan setnya dulu. Kita dapatkan setnya. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu ngeset di bagian mengatur di bagian set yang udah kita dapatkan nanti untuk kita repetisi supaya repetisinya itu nanti akan menghasilkan artisnya setiap masing-masingnya. Oke, sekarang kita coba ya langsung. Kalau nggak ada pertanyaan terkait dengan alurnya, Mister mau lanjutkan. Sekarang dari dictionary ini kita udah dapatkan, kita buat misalnya unique read poem. Itu sama dengan kita buat set dictionary contestan.values. Untuk values-nya kan kita mau dibuat set, kita akan dapatkan read poem-nya. Bentuknya jadi seperti apa? Kita coba cek dulu supaya kebayang teman-teman. QWERTY misalnya, kemudian judul karyanya 1,
kemudian lagi ZXCV, kemudian karyanya 2. Nah, sekarang kita misalkan 0, terus ada 1 dan 2. Nah, ini nanti akan kita buat sebagai kondisi yang ada dimunculin di red point-nya. Red point-nya apa? Ini dia, values-nya. Udah dapat kan dalam bentuk set ya? 1 dan 2. Nah, kita udah dapat value-nya. Nah, sekarang untuk mendapatkan artisnya nih. Nah, untuk mendapatkan artisnya kita bisa repetisi. Kita komen dulu, repetisinya gimana? For, misalnya poem in read poem titik 2. Nah, kita bisa buat printnya nanti bentuknya harapannya seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Joy Smith, Noel Johnson. Oh ya, program konsernya belum ya, kita buat dulu print program besar semua ya, konser. Selanjutnya di sini printnya adalah nanti di bagian get artisnya nih. Get artisnya mau seperti apa? Get artisnya itu untuk mendapatkan yang ini dalam kurung kan, Smith kan, artisnya kan Smith, ini Johnson. Berarti ini nanti yang pertama adalah poemnya, karena kita udah define yang bagian values-nya di sini. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian get artisnya nih. Get artisnya mau diapain? Nah, ini poem kan, poem yang ada di sini kita masukkan di sini sebagai item untuk mendapatkan artisnya nanti. Sekarang kita buat di sini, misalnya kita dapetin poemnya ya, berarti kita perlu ngecek apakah dictionary kontestan ini ada yang poemnya itu sama, yaitu 1 tadi. Kita buat for artist in dictionary kontestan, di mana dictionary kontestan tadi ini merupakan balikan dari kontestan ini ya, yang isinya adalah nama dan karyanya. Ini dia. If dictionary kontestan artis itu sama dengan poem, yaitu karyanya, kalau artisnya ini, isi dari artisnya ini merupakan sama seperti karya yang akan kita masukkan ke dalam get artist, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia kembalikan nilainya. Return si artisnya. Jadi nanti dia akan mendapatkan nilai artis di sini. Di mana artisnya penulisannya seperti apa? Penulisannya tuh seperti ini. Ada spasi, kemudian Smith, kurung buka, kurung tutup. Ini spasinya udah ada, pakai koma kecil ini. Nah, spasinya ya sekarang kurung tutupnya. Kita buat kayak gini. Ini kita buat F. Boleh seperti ini. Kayak gini boleh. Atau kita bisa buat yang kondisi seperti biasa. Kita tambah-tambahkan. Jadi ini di return ditambah dengan artis, ditambah dengan tanda petik, kemudian kurung. Untuk mendapatkan nama artis yang dikurung tadi. Bayang ya? Nama artisnya dikurung seperti ini tadi. Smith sama Johnson. Jadi kita ngeceknya di sini di get artist, dan dia akan berulang untuk yang kedua. Poem yang kedua misalnya akan muncul di sini. Get artisnya apa? Dimasukkan nilai poemnya, misalnya 1 tadi atau 2. Kemudian dicek artisnya di repetisi key-nya. Dictionary-nya di dictionary kontestan ini akan direpetisi setiap key-nya dan diambil value-nya, dicocokkan dengan value poemnya. Kalau benar, maka kembalikan artisnya untuk seluruh artis yang ada di sini dan value yang ada di sini. Nah, sekarang kita coba running dulu. Samain kayak ini ya. Smith, Joy, Johnson, 0. Biar enak. Smith, Joy, Johnson, 0. Dan kita kasih 0. Joy dan Smith, kemudian 0 dan Johnson. Cek di sini. Joy dan Smith, 0 dan Johnson. Sampai sini kebayang alurnya? Kita ngomongin alurnya dulu. Nanti untuk masalah apa itu namanya automatic check-nya berarti tinggal kita sesuaikan output-nya saja. Nah, untuk alurnya ada yang mau ditanyakan? Silahkan disalin dulu kalau mau disalin. Ini read poem-nya Mr. hapus saja ya. Sorry.
karena udah nggak dipakai lagi, udah kita berhasil untuk membentuk program konsernya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini implementasi code-nya. Tadi Mister udah jelaskan flow-nya. Mungkin agak sedikit muter-muter karena kebetulan yang akan dijadikan patokan value, bukan key. Itulah kenapa fungsinya getArtist. Sengaja dibuat seperti itu supaya teman-teman dapat nih konsepnya. Mau dibalik kayak apapun, bisa. Jadi intinya untuk mendapatkan apapun itu kita bisa by value atau by key-nya, tergantung dari apa yang dibutuhkan. Nah, di sini kita berlatih untuk sedikit agak lebih kompleks, tapi tujuannya sama. Sebenarnya untuk ngetik ini aja, Joy Smith sama Noel Johnson, itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan disalin dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini dari outputnya udah oke nih. Nah, sekarang kalau udah nggak ada lagi, sekarang kita mau coba untuk membuat si artisnya ini yang tadi sesuai dengan tas panelnya. Artisnya ini mintanya diurutkan nanti. Diurutkan terlebih dahulu, kemudian baru dimunculkan. Dalam bentuk list ya. Tadi kan udah kita, kalau kita mau mengurutkan dalam bentuk list. Nah, sekarang tugasnya adalah coba urutkan. Tadi udah kita sesuaikan ya dengan kondisi yang outputnya. Coba diurutkan sekarang. Ini kondisinya list itu adalah kondisi yang kita udah belajar di minggu yang lalu. Nah, ini Mister udah hampir sedikit lagi. Nah, coba lengkapi supaya apa? Nanti artisnya di sini sesuai dengan urutan si apa ini namanya? Abjadnya. Artisnya ya. Ini kan S J Smith Johnson. Sekarang coba kita lihat. Kalau di sini harusnya belum bisa berurut. Kalau Mister tadi balik, ini Mister coba running lagi. Johnson 0 misalnya ya. Masukkan Johnson 0, kemudian Smith sama Joy. Lihat yang terjadi. Nah, J-nya di atas, S-nya di bawah. Harusnya dia tetap berurut. Urutnya itu ascending. Oke, kebayang ya tugasnya untuk yang nomor 5. Tinggal sedikit lagi. Nah, Mister mau tahu di nomor 5 ini teman-teman masih ingat nggak dengan kondisi list cara mengurutkan? Kuncinya tadi Mister udah contohkan, list.sort. Itu untuk mengurutkan listnya. Listnya list artis. Nah, ini yang ada di sini. Berarti teman-teman nanti akan memodifikasi code yang ada di get artisnya. Hati-hati. Mister udah kasih hint. Besok Mister akan, dalam minggu ini Mister akan coba cek pekerjaan teman-teman di nomor 5. Kemudian di bintang sama yang sebelumnya ya, ada di nomor 5 juga sama di bintang 1 juga. Nomor 5 dan bintang menjadi tugas teman-teman. Nah, yang ini tadi tinggal dikit lagi, silakan coba dilengkapi. Oke? Clear ya? Tugasnya clear? Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugasnya? Untuk teman-teman latihan di rumah nanti. Aman? Berarti ini kita ngelanjutin ya, Mister? Yes, lanjutin aja. Tinggal dikit aja. Di bagian get artist, sort dulu artisnya, nama artisnya. Jadi nanti teman-teman tuh dapatnya kondisinya tetap berurut. Nama artisnya. Oke. Oke ya? Dicoba dulu. Iya. Nanti kalau misalnya sekarang kita ada hari Rabu ya, hari Rabu. Paling nanti hari Senin, Mister akan coba kirimkan kunci jawabannya. Silakan nanti dijadikan referensi untuk yang di bagian nomor 5. Nah, nomor bintang sama bintang 1 sama yang bintang sebelumnya. Ini kan bintang 1 ada bintang lagi sebelumnya, yang nomor 5 sama bintang. Coba dikerjakan. Jangan lupa. Nanti akan Mister kirimkan juga di hari Senin untuk kunci jawabannya. Jadi nanti teman-teman bisa ngereferensi ke yang Mister kirimkan ke teman-teman semua. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan lagi sebelum Mister akhiri? Ya, sembari menunggu teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, Mister sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari hari ini. Kita udah belajar terkait dengan dictionary,
dan set, di mana dictionary itu sebenarnya mirip seperti yang ada di dalam list, cuman list itu dia berurutan by index, kalau dictionary itu tidak terurut. Dan dia cara bacanya cukup menggunakan keys-nya untuk mendapatkan nilai dari suatu objek di dictionary. Sementara kalau di list kita butuh indeksnya. Set itu mendapatkan nilai unik dari sekumpulan key atau sekumpulan value yang ada di dalam data. Dan dia tidak akan mempedulikan repetisi yang ada di dalamnya. Kalau dia udah dapatnya A, ya dia akan tetap A yang akan dimunculkan. Hanya satu, nggak ada 2 repetisi, 3 repetisi, dan sebagainya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung sama Mister untuk belajar bersama terkait dengan Python Pro di materi modul 4 pelajaran kedua tentang dictionary dan set. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar kelas, silahkan hubungi Mister, boleh dengan melalui WA pribadi atau langsung di grup juga boleh. Jangan lupa tugasnya. Hari Senin nanti Mister akan coba bagi kunci jawabannya dan silakan dipakai untuk referensi untuk mencocokkan bagaimana pekerjaan teman-teman semuanya. Oke, see you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Makasih, Mister. Oke, sama-sama Isyam. Oke, Kanabaro, sama-sama. Bye. Goodbye, Danish.